Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan share ke kalian ya rahasia dari gue secara pribadi kenapa gue bisa gonta-ganti iPhone teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, seperti yang kita tahu iPhone itu adalah sebuah produk yang mahal teman-teman ya. Jadi setiap dikeluarkan atau rilis itu harganya pasti premium dan selangit. Belasan juta up to 20 juta. Hal ini diakibatkan oleh setiap tahunnya ongkos produksi sebuah iPhone itu mengalami kenaikan, jadi setiap tahun untuk harga iPhone tuh juga gila-gilaan teman-teman ya. Nah, menurut gue secara pribadi, gue sih memang belum ada kemampuan untuk ganti ya, untuk gonta-ganti iPhone setiap tahun, karena bagi gue secara pribadi masih ada kebutuhan yang lebih penting daripada harus gonta-ganti iPhone setiap tahun yang harganya luar biasa menguras dompet gue teman-teman ya. Nah, tapi hal ini tidak menutup hasrat gue untuk selalu gonta-ganti iPhone dan bisa mencicipi iPhone baru dan resmi teman-teman ya. Gue juga pengen dong bisa update iPhone walaupun nggak setiap tahun teman-teman ya. Nah, di sini gue akan share ke kalian tips rahasia dari gue yang gue lakukan selama ini teman-teman ya. Nah, yang pertama dari iPhone 11 Pro gue ini teman-teman ya. Nah, gue secara pribadi merekomendasikan ke kalian semua ya yang suka ganti iPhone itu setiap 2 tahun sekali, jangan 1 tahun sekali. Yang pertama menurut gue secara pribadi kenapa harus 2 tahun sekali? Karena setiap 2 tahun sekali itu baru kita bisa memaksimalkan potensi sebuah iPhone yang kita pakai. Kalau kita cuma pakai setahun guys, gue rasa itu masih sangat sayang teman-teman, harus diganti. Misalkan kalian udah beli iPhone 15 Pro, tahun depan ada keluaran 16 Pro kalian ganti, sayang banget sih teman-teman, iPhone 15 Pro nya itu belum kalian hajar habis-habisannya untuk performa yang ada di iPhone 15 Pro itu. Padahal sebenarnya iPhone tuh setiap tahun upgrade yang diberikan itu nggak terlalu signifikan ya. Makanya gue bisa bilang 2 tahun itu adalah waktu yang tepat karena kalian berasa banget update-nya teman-teman ya. Nah, balik lagi ke iPhone 11 Pro gue ini guys. iPhone 11 Pro gue ini itu gue beli tahun 2022 itu bulan Mei di angka 7,3 juta lah. Ini X Inter teman-teman ya. Nah, jadi tips yang pertama itu adalah kalian harus tahu untuk harga iPhone yang kalian beli itu berapa teman-teman. Jadi 2 tahun lalu ya, tahun 2022 Mei gue beli ini seharga 7,3 juta. Jadi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah 7,3 juta itu teman-temannya dibagi dengan 2 tahun. Karena waktu yang tepat untuk ganti iPhone bagi gua dari pengalaman gue itu adalah 2 tahun. Dibagi dengan 24 bulan, di mana kalian setiap bulannya itu harus menabung 304.000 teman-temannya. Nah, jadi selama 2 tahun nabung kita tuh kan dapat 7,3 juta ya seharga iPhone 11 Pro ini. Jadi selama 2 tahun gue udah balik modal ya teman-teman ya untuk harga iPhone 11 Pro ini. Kemudian 7,3 juta ini itu ditambah dengan iPhone 11 Pro yang akan gue jual teman-teman. Jadi untuk pasaran di iPhone 11 Pro ini sendiri itu di angka 5 juta ke atas, bahkan 6 juta itu juga ada yang jual teman-teman. Jadi gue taruh aja untuk iPhone 11 Pro gue ini harganya tuh di angka 6 juta teman-teman. Nah, 6 juta kemudian kita tambahkan, jadi di sini gua mendapatkan harga 13.300.000 rupiah guys ya. Nah, jadi selama 2 tahun gua tuh bisa dapetin 13.300.000. Kebetulan memang tahun ini gua tuh pengen jual teman-temannya untuk iPhone 11 Pro gua ini. Jadi secara nggak langsung gua tuh bisa dapetin di angka 12,5 juta sampai 13,3 juta tergantung dari iPhone 11 Pro gua itu lakunya berapa teman-teman ya. Kalau misalkan iPhone 11 Pro gua tuh cuma laku 5,5 juta, gua tinggal kurangin 500.000 di sini guys ya. Nah, di angka 12.800.000. Nah, dengan angka 12,8 juta, iPhone apa sih yang bisa gue dapetin? Nah, kita langsung cek di website iBox teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk harga iPhone sendiri sekarang di iPhone 13 itu kan harganya di angka 10 juta teman-teman. Kalau untuk iPhone 13 sendiri di sini kita pakai warna green kemudian 128 GB di angka 10 juta. Gua udah dapet nih teman-temannya 10 juta karena duit gua 12.800.000. Tapi karena gua udah punya iPhone 13, jadi gua nggak beli iPhone 13 teman-temannya. Dan gua pun bisa beli iPhone 14 teman-temannya. Di sini gua langsung ambil ke iPhone 14. Di sini ternyata kalau untuk iPhone 14 sendiri itu harganya di angka 11.999.000. Jadi dengan uang gua yang 12.800.000 ini itu bisa gua belikan iPhone 14 teman-temannya di angka 12 juta. Jadi
12.800.000 dikurangi 12 juta, gua masih ada uang sebesar 800.000 rupiah, teman-teman. Jadi untuk tahun sekarang gua itu bisa ganti iPhone 13, gua juga bisa ganti iPhone 14, teman-teman. Kalau untuk iPhone 14 Plus sendiri, gua rasa ini harganya udah agak mahal, teman-teman. Masih terlalu mahal ya. Kita cek untuk iPhone 14 Plus di sini harganya di angka, kita cek ya. Harganya di angka 14 juta, jadi gua itu kurang sekitar 1,2 juta, teman-teman. Nah, menurut gua untuk iPhone 14 Plus juga ini dalam range yang bisa gua dapetin, teman-teman. Nah, jadi menurut gua secara pribadi selama 2 tahun gua tuh bisa saving duit segini sebesar 12.800.000 dan gue udah bisa dapetin iPhone 13 atau iPhone 14, teman-teman ya. Oke, dan ini adalah iPhone 13 gue, teman-teman. Nah, iPhone 13 gue ini itu gue beli tahun lalu, teman-teman, bulan Agustus itu di angka 11.500.000, guys. Nah, jadi di sini gue kasih perhitungan lagi ke kalian, teman-teman. Jadi kita harus tahu nih iPhone yang kita beli ini harganya berapa. Karena ini gue beli resmi ya, resmi iBox. Jadi di sini harganya itu 11.500.000. Karena gue akan ganti iPhone selama 2 tahun harus dibagi 24 bulan. Jadi setiap bulannya gue harus menabung sebesar 479.000, teman-teman. Setelah di iPhone 11 Pro tadi gue harus nabung sebesar 304.000 setiap bulannya. Kalau untuk iPhone 13 gue ini gue harus nabung 479.000 setiap bulannya selama 2 tahun, teman-teman. Jadi kalau misalkan dikalikan 24 bulan kan dapatnya juga 11.500.000, guys ya. Nah, ditambah dengan harga jual iPhone 13 ini mungkin 2 tahun lagi di angka 6 juta lah gue taruh, teman-teman. Nah, oke, di sini gue dapetin angka 17.500.000 yang menurut gue secara pribadi 2 tahun lagi ini udah bisa bagi gue untuk beli iPhone 15 Pro. Bahkan mungkin iPhone 16 udah bisa gue beli dengan angka 17.500.000, teman-temannya. Nah, jadi ini adalah salah satu rahasia gue kenapa gue bisa gonta-ganti iPhone, teman-temannya. Jadi kalau untuk setiap tahunnya gue belum mampu karena masih ada kebutuhan yang harus gue penuhi ya dibandingkan dengan gonta-ganti iPhone setiap tahunnya. Tapi kalau untuk setiap 2 tahun gua itu bisa ya untuk ganti iPhone yang paling update dan resmi juga, guys ya. Nah, buat kalian nanya ke gua, bang, tapi misalkan iPhone gua itu nggak mau gua jual, bang. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau jual iPhone kalian, contohnya iPhone 13 ini kan gua beli 11.500.000. Kita bagi dengan 24 bulan, jadi di angka 479.000. Harus ditambah 50% lagi, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian harus nabung 718.000 selama 24 bulan, di mana kalian bakal dapetin 17.250.000, teman-teman. Yang menurut gua secara pribadi juga ini udah bisa beli iPhone 15 Pro atau bahkan iPhone 16 base model di 2 tahun lagi, teman-teman. Nah, jadi tips ini gue kasih ke kalian biar kalian itu bisa beli iPhone dengan efektif ya, teman-teman. Janganlah pakai pinjol, terjerat hutang, atau misalkan demi beli iPhone itu sampai kita melakukan hal-hal yang di luar logika ya, konyol ya, bahkan menimbulkan masalah. Jangan, guys ya. Beli iPhone itu yang tepat guna. Jangan mengambil jalan pintas, karena menurut gue secara pribadi kalian bisa kok pakai iPhone yang premium dengan resmi tanpa harus beli iPhone X Inter. Karena untuk zaman sekarang gua sama sekali nggak mau kalian beli iPhone X Inter, beli iPhone resmi, baru resmi yang sinyalnya aman, yang kalian bisa menikmati semua fiturnya dengan baik tanpa harus pusing ya kalau misalkan iPhone kalian mengalami permasalahan, guys ya. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang ingin gue share ke kalian, karena jujur ini rahasia gue ya, dan ya gue pikir-pikir kenapa sih nggak gue share aja ke kalian biar kita saling bantu, teman-teman. Nah, buat kalian yang punya komentar boleh komen di kolom komentar, kita saling diskusi, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, guys. Bye bye.